Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita bakal coba gali lebih dalam bagian 5 dari buku Clear Thinking. Judul bagiannya itu menginginkan apa yang penting. Ya, sumber kita masih kutipan dari buku itu. Dan tujuannya, ya mudah-mudahan bisa bantu kita semua mikirin lagi apa sih yang sebenarnya penting dalam hidup ini. Lebih dari sekedar ya taulah uang, status yang biasa dikejar orang. Pernah kepikiran gak sih? Mungkin kayak Scrooge di cerita itu, kita ngejar-ngejar ukuran sukses masyarakat, uang, status, kuasa. Tapi pas sudah dapet rasanya kok hampa gitu. Kayak ada yang kosong. Ini kayaknya jebakan yang sering nggak kita sadari ya. Iya, ini menarik banget karena nyambung langsung sama konsep psikologi namanya hedonic treadmill atau roda hedonis gitu. Intinya tuh, pas kita dapat sesuatu yang kita pikir bakal bikin bahagia, misalnya naik jabatan atau beli barang yang udah lama diincer, rasa senangnya itu cepat banget hilangnya. Kita jadi biasa aja, terus malah pengen yang lebih lagi. Kayak lari di tempat di atas treadmill gitu. Nggak maju-maju kepuasannya. Penulis buku ini aja cerita kok, dia sendiri ngalamin. Promosi jabatan itu ternyata nggak bawa happy yang awet. Malah jadi banding-bandingin diri sama orang lain lagi, tapi di level yang beda. Makin capek jadinya. Ironis ya, kita ngejar sesuatu tapi malah bikin kita terus ngerasa kurang. Terus buku ini ngasih solusi nggak sih? Biar kita bisa turun dari treadmill itu? Dia seorang eksekutif, wah dia udah di puncak lah. Kaya, berkuasa. Tapi dia ngerasa kosong banget. Kenapa? Karena ternyata hubungan dia sama orang-orang itu sifatnya transaksional. Transaksional, maksudnya gimana tuh? Ya hubungan yang dasarnya untung rugi aja. Nggak tulus gitu. Baru telat dia sadarnya. Kalau hubungan yang benaran bermakna, itulah harta yang sebenarnya. Dia ngerasa kayak, wah gue menang, tapi di permainan yang salah. Waduh, menang tapi kalah ya intinya. Oke. Terus kalau bukan uang dan status, apa dong yang benar-benar penting menurut buku ini? Nah, ini nih yang seru. Ada riset bagus dari Carl Pillamer di bukunya 30 Lessons for Living. Dia wawancara ratusan lansia, orang-orang tua yang udah banyak pengalaman hidupnya. Dia nyebut mereka ini para ahli kebahagiaan. Mau digali gitu, apa sih rahasia hidup yang bikin puas dan bahagia menurut mereka? Oh, menarik. Dan hasilnya gimana? Kayaknya beda ya dari yang kita kira. Banget. Hasilnya tuh jujur aja lumayan bikin kaget. Nggak ada satupun dari mereka yang bilang bahagia itu datang dari kerja gila-gilaan cari duit, atau biar lebih kaya dari tetangga, nggak ada. Terus apa dong? Penyesalan terbesar mereka apa katanya? Justru penyesalan terbesarnya itu, terlalu banyak khawatir. Khawatir soal hal-hal yang ujung-ujungnya nggak pernah terjadi. Sia-sia gitu. Salah satu dari mereka bahkan bilang, khawatir itu cuma buang-buang hidup. Ini kan langsung nantang si hedonic treadmill dia. Iya, benar. Jadi kebahagiaan sejati itu bukan dari pencapaian sesaat, tapi lebih ke dalam diri sama hubungan ya kayaknya. Tepat. Nah, kalau kita udah mulai paham apa yang kurang penting, terus gimana cara nemuin yang beneran penting? Ternyata ada nih teknik kuno dari filsuf Stoa, tapi relevan banget sampai sekarang. Namanya memento mori. Memento mori. Ingat akan kematian kan artinya. Kedengarannya agak suram nggak sih? Gimana cara pakainya biar positif? Biar nggak malah jadi cemas. Nah, justru itu kuncinya. Seneca, salah satu filsuf Stoa bilang, siapkan pikiran kita seolah-olah kita udah sampai di akhir hayat. Tujuannya bukan buat jadi pesimis atau murung, tapi buat dapetin perspektif. Sadar kalau waktu kita ini terbatas, itu kayak filter loh. Bantu kita nyaring mana yang remeh-temeh, mana yang esensial, mana yang benar-benar berarti buat kita pribadi. Wah, jadi ingat Jeff Bezos ya. Pas dia mau bikin Amazon itu kan dia mikirnya gitu. Pakai kerangka, minimalkan penyesalan. Dia bayangin dirinya pas sudah tua, terus nanya, bakal lebih nyesel mana? Nyoba terus gagal atau nggak nyoba sama sekali? Dan jawabannya jelas, lebih nyesel kalau nggak nyoba. Kuat banget ya kerangka berpikir kayak gitu. Bener banget. Latihan memento mori ini, efeknya tuh bisa ngubah cara kita lihat banyak hal. Misalnya soal kepemilikan materi, itu jadi nggak sepenting dulu lagi. Yang lebih penting malah apa yang dimungkinkan oleh materi itu. Kayak kenangan, hubungan baik, pengalaman seru. Rumah itu bukan lagi cuma aset properti, tapi jadi sarang. Tempat kita ketawa, nangis, ngalamin momen-momen penting bareng keluarga.
Jadi fokusnya geser ya, dari punya barang ke punya pengalaman atau punya hubungan. Persis. Dari memiliki jadi mengalami. Terus ya, kalau mikirin akhir hayat gitu, otomatis jadi kepikiran juga. Nanti kalau kita udah nggak ada, kita pengen dikenang sebagai orang yang kayak gimana ya? Apa yang bakal orang omongin tentang kita? Dan kesempatannya buat ngebentuk omongan itu ya sekarang ini, selagi masih ada waktu. Jadi ingat kata Seneca lagi, bukan waktu hidup kita yang pendek, tapi kita yang banyak menyia-nyiakannya. Nah, itu dia inti kebijaksanaannya. Gimana caranya kita ubah potensi penyesalan di masa depan jadi semacam panduan gitu buat bertindak lebih bijak hari ini. Ada kutipan bagus banget di buku ini. Bunyinya gini, apa yang tampak penting saat ini jarang penting dalam hidup, namun apa yang penting dalam hidup selalu penting saat ini. Dalam banget ya. Iya ya, bener juga. Seringkali kita fokus ke hal-hal mendesak tapi nggak penting jangka panjang. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan ya buat Anda yang dengerin, intinya ini ajakan kuat sih. Ajakan buat fokus ke hal-hal yang hakiki. Kayak hubungan yang tulus, tumbuh kembang diri kita, pengalaman-pengalaman yang bermakna. Bukan cuma ngejar metrik luar, kayak harta atau jabatan. Anggap aja kesadaran kalau waktu kita terbatas ini sebagai kompas pribadi Anda. Betul, dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan buat direnungkan masing-masing nih. Kalau Anda coba sekarang ini ngelihat hidup Anda seolah-olah dari kacamata di akhir hayat nanti. Kira-kira ada nggak satu perubahan kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda mulai lakuin hari ini supaya tindakan Anda jadi lebih nyambung, lebih selaras, sama apa yang sungguh-sungguh berarti buat Anda? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya.